Pada tahun 2029 nanti, apa Pak Anies berkenan untuk menyalonkan sebagai presiden lagi? Bagaimana menampung aspirasi masyarakat supaya memunculkan kebijakan yang tepat. Itu kalau Pak Anies menjadi pemimpin negara kita, gitu ya. Pertanyaannya mengarah ke sana, Pak. Baik. Aminnya kurang kenceng. Oke, silakan. Baik, perkenalkan Pak Anies, nama saya Farhana dari Nasyiatul Aisyah Sidoarjo. Menyambung dari adik mahasiswa tadi ya, pada tahun 2000 Farhana. Pada tahun 2029 nanti, apa Pak Anies berkenan untuk menyalonkan sebagai presiden lagi? Kemudian yang kedua, jika Pak Anies terpilih, bagaimana pandangan Pak Anies terkait MBG, yang mana itu dananya banyak mengambil daripada dana pendidikan, Pak, seperti itu. Gini. Pendapat Bapak terkait MBG yang mana dananya itu mengambil banyak daripada dana pendidikan, seperti itu. Terima kasih. Mbak Farhan, menurut Anda gimana? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ari dari Prodi Informatika. Izin bertanya, apabila kita sebagai pemimpin kehilangan kepercayaan, bagaimana kita bisa menggapai trust itu kembali kepada kita? Bagaimana bila kehilangan kepercayaan, bagaimana kita bisa mendapatkan trust itu kembali? Ya. Namanya siapa, Mas? Namanya Mas Ari. Oke, terima kasih. Tahun 29 mau jadi calon apa enggak? Ini masih tahun 26, Bu Farhana. Mana Bu Farhana tadi? Ah, ini dia. NA ini bahaya ini nanyanya nih. Jadi pokoknya gini, bagian kita itu bekerja untuk orang banyak. Saat ini saya bekerja membangun jembatan di mana-mana, bekerja bikin think tank untuk perkotaan. Jadi biarkan nanti proses 29 kita lihat nanti. Pokoknya doa bidoa gitu jawabnya ya. Yang kedua apa tadi dari beliau? Dari Ari. Kenapa, Pak? Yang kedua apa tadi? Oh, MBG, terkait MBG. Oh, MBG. Ah, semua udah tahu kok MBG. Maka ditanya lagi. Tapi gini, teman-teman. Saya tadi pagi bicara, dalam kita membangun, pendekatannya ada dua. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Kalau kita ingin membangun, menurut saya pendekatan harus pendekatan movement, pendekatan gerakan. Pendekatan gerakan itu artinya apa? Berikan kepercayaan kepada rakyat. Kami di Jakarta pernah membuat program sarapan pagi untuk warga di Jakarta, anak-anak sekolah. Pengadaan barang jasa itu 4 tipe. Tipe 1 dikerjakan oleh dinas. Tipe 2 dibuat tender. Diumumkan lalu tenderkan, ada perusahaan tender. Tipe 3 dikerjakan oleh masyarakat, dari penugasan negara. Tipe 4 inisiatif masyarakat. Itu 4 tipe pengadaan barang jasa. Pemerintah itu senangnya tipe 1, tipe 2. Dikerjakan sendiri atau ditenderkan, betul tidak? Nah, kami di Jakarta pakai tipe 3. Dan waktu kami menyelenggarakan tipe 3, ternyata DKI itu provinsi pertama, kota pertama yang menyelenggarakan pakai tipe 3. Nggak ada yang mau tipe 3 itu. Kenapa? Karena uangnya diserahkan rakyat. Bukan dikerjakan oleh dinas. Nih, siapa yang diserahkannya? Persatuan orang tua murid di sekolah itu diberikan dananya, diberikan kriteria nutrisinya, contoh-contoh menunya, lalu mereka masak diawasi oleh sesama orang tua. Wih, sesama orang tua tuh kalau ngawasin top, Bu. Bener nggak? Wih, nggak boleh salah aja udah. Bener nggak, Bu sekalian? Iya, pengawasannya oleh lingkungan. Apa yang terjadi?
Ibu-ibu itu masak sarapan untuk anaknya jauh lebih bagus daripada standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh pemerintah. Iya. Dan anaknya suka dengan menunya. Suka. Yang dimasak ibu-ibu itu yang anak-anaknya suka. Lalu ada efek yang kami gak menduga. Apa itu efeknya? Antar ibu-ibu kompetisi. Mana yang lebih bagus, lebih enak masakannya. Karena anak-anaknya menilai. Jadi pendekatannya pendekatan kepercayaan pada masa. Nah, kalau itu dikerjakan, saya jamin program-program yang terkait langsung rakyat akan memiliki dampak yang lebih besar. Bukan dengan programatik, tapi dengan movement, pendekatan tindakan ya. Ini belum ngomong anggarannya. Anggarannya jauh lebih murah. Kalau pakai tipe 1, tipe 2, itu sering kalau saluran itu, airnya keserap sama saluran. Talang teles namanya. Talang itu nggak boleh, talang itu nggak boleh teles, betul nggak? Kalau talang itu harus airnya 100% ngalir, bukan? Kalau talang nyerap gimana Pak sekalian? Nah itu, keserapnya banyak lagi. Ari, mana Ari tadi? Ini pertanyaan bagus nih Ari ini. Ari tanya begini, Pak, kalau kepercayaan hilang gimana? Bisakah kepercayaan dikembalikan? Tanya nih, bisa nggak kepercayaan dikembalikan? Bisa nggak kepercayaan dikembalikan? Bisa, ya jawabannya bisa. Bisa. Tetapi recovery-nya sering perlu waktu yang tapi panjang pendek tergantung usaha kita. Jadi jawaban Ari, ya bisa. Lalu cari sebab mengapa terjadi penurunan kepercayaan. Apa penyebabnya? Jadi kalau misalnya tadi di sini kepercayaan ini drop. Anda cek apakah karena faktor kompetensi, apakah faktor integrity atau faktor intimacy. Kalau Anda nggak pernah berinteraksi lama-lama kepercayaan itu turun. Berarti ngobatinya apa? Interaksinya ditingkatkan. Kalau ternyata apa yang Anda kerjakan tidak sesuai dengan harapan, oh bisa ini dianggap integritasnya bermasalah. Maka teman-teman bisa mengalami problem di sini. Soal integriti. Dan pemimpin tidak mungkin membuat keputusan yang semua orang setuju, nggak mungkin. Pasti akan ada keputusan yang orang tidak setuju, dan tidak setuju itu bisa mengurangi derajat nah, tapi bisa recover tuh dengan keputusan-keputusan berikutnya, gitu ya. Terakhir, Akmal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.